Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah Tia dalam materi IPA tentang sistem pernapasan hewan. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, sistem pernapasan pada hewan akan berbeda sesuai jenisnya. Seperti sistem pernapasan pada cacing, tentunya akan berbeda dengan serangga, ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Sebelum kita masuk perbedaan sistem pernapasan hewan-hewan tersebut, kita lihat dulu apa sih pengertian dari sistem pernapasan. Sistem pernapasan artinya suatu proses yang melibatkan pertukaran O2 atau oksigen dan CO2 atau karbon dioksida di antara berbagai sel suatu organisme dan lingkungan luar. Dalam melakukan sistem pernapasan yang baik ini, hewan-hewan tersebut pasti butuh alat pernapasan, ya. Apa itu alat pernapasan? Alat pernapasan adalah alat atau bagian tubuh tempat oksigen atau O2 dapat berdifusi masuk dan karbon dioksida atau CO2 dapat berdifusi keluar. Apa itu difusi? Difusi adalah suatu peristiwa proses mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dari tekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah, ya. Contohnya ya ini keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida pada tubuh hewan pada sistem pernapasannya, gitu ya. Nah, contohnya apa saja alat pernapasan itu? Ya, ada yang berupa paru-paru, insang, kulit, trakea, paru-paru buku, bahkan ada hewan yang dia belum mempunyai alat pernapasan khusus, sehingga oksigen berdifusi langsung dari lingkungan ke dalam tubuhnya. Contohnya pada hewan bersel satu, kemudian hewan porifera. Porifera itu hewan yang habitatnya ada di dalam laut, dan Coelenterata, yaitu ini hewan yang bentuknya itu seperti ubur-ubur tapi dia transparan. Nah, hewan-hewan ini belum mempunyai alat pernapasan yang khusus, ya. Dalam materi kali ini kita akan membahas sistem pernapasan hewan cacing, serangga, ikan, amfibi, reptil, mamalia, dan burung. Yang pertama, kita akan bahas tentang cacing tanah atau Femes, ya. Sambil Ustazah menjelaskan, anak-anak bisa lihat ilustrasi gambarnya, ya. Cacing tidak memiliki alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit, ya. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulitnya selalu basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh darah, ya. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah tersebut. Pada darah cacing terkandung hemoglobin, ya, sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit, ya. Jadi permukaan kulit cacing ini mempunyai dua fungsi. Pertama, dia mengikat oksigen dari udara, kemudian dari permukaan kulit itu jugalah dia mengeluarkan karbon dioksida dan uap air yang sudah tidak digunakan lagi, ya. Itulah sebabnya mengapa cacing lebih suka di tempat yang lembab, agar dia bisa menjaga kelembapan kulitnya untuk senantiasa basah dan lendir. Karena kalau dia kering, maka dia tidak bisa bernafas, ya, seperti itu. Yang kedua adalah serangga. Serangga bernafas menggunakan trakea. Udara masuk melalui lubang-lubang yang sangat kecil yang berada di sisi samping
serangga. Lubang ini disebut dengan stigma. Stigma berfungsi sama seperti hidung, sebagai tempat keluar masuknya udara. Udara dari stigma dialirkan oleh pembuluh-pembuluh yang tersambung ke trakea. Udara ini disebarkan ke seluruh tubuh serangga. Contoh hewan serangga yakni semut, nyamuk, lalat, belalang, lebah, capung, dan jangkrik. Biasanya pada serangga terdapat 10 pasang trakea, walaupun ada beberapa hewan yang hanya memiliki 1 pasang trakea. Untuk bisa melihat ilustrasi yang lebih jelas, anak-anak bisa buka buku 5B halaman 8. Selanjutnya adalah ikan. Semua makhluk hidup termasuk ikan memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernafasan yang melibatkan organ pernapasan. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip jaringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operculum. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terdapat dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan ya. Jadi anak-anak yang punya peliharaan ikan hias ya, bisa dilihat ya, terkadang ikan itu membuka menutup mulutnya. Nah, itu sebenarnya dia sedang melakukan proses pernapasan seperti yang anak-anak bisa lihat ilustrasinya di gambar pada slide. Selanjutnya adalah amfibi. Katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan air saat masih berupa kecebong atau berudu ya. Katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Insang kecebong atau berudu terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, kecebong atau berudu menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dari katak. Nah, katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit ya. Jadi di sini katak mempunyai 2 alat pernapasan ya. Terkadang dia menggunakan paru-paru dan terkadang dia menggunakan kulitnya. Tergantung saat itu dia sedang berada di mana. Ketika dia sedang berada di darat, dia biasa menggunakan paru-parunya. Tetapi ketika dia berada di dalam air, dia biasa menggunakan kulitnya. Karena permukaan kulitnya yang basah dan lembab bisa digunakan sebagai sistem pernapasan pada katak. Selanjutnya adalah reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya adalah ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernapas dengan menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Di sini anak-anak bisa lihat ilustrasi dari sistem pernapasan ular ya. Selanjutnya adalah burung. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada.
Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paru sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara ke paru-paru. Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara, melainkan mengambil dari kantong udara. Kantong udara juga membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara. Begitu sempurnanya sistem pernapasan pada burung, sehingga Allah SWT mengabadikannya dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum safati wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatu. Shadaqallahul adzim. Penelitian lebih dekat terhadap burung mengungkapkan bahwa mereka dirancang khusus untuk terbang. Ya, siapa yang merancang? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tubuhnya telah diciptakan dengan kantung udara dan tulang yang berongga untuk mengurangi massa tubuh dan berat keseluruhan. Itu ya, sehingga dia bisa terbang. Aliran udara searah dalam paru-paru burung didukung oleh suatu sistem kantong udara. Kantong-kantong ini mengumpulkan udara dan memompanya secara teratur ke dalam paru-paru. Dengan cara ini, selalu ada udara segar dalam paru-paru. Sehingga sistem pernafasan yang rumit seperti ini telah diciptakan untuk memenuhi kebutuhan burung akan jumlah oksigen yang tinggi. Ya. Jadi ketika burung terbang, dia tidak mengambil udara, oksigen, dia tidak menghirup udara oksigen dari luar, tetapi dia mengambilnya dari kantong udara yang sudah dia simpan ketika dia sedang tidak terbang. Gitu ya. Maha suci Allah, maha besar Allah dengan segala penciptaan makhluknya yang begitu sempurna ya. Masya Allah. Yang terakhir adalah sistem pernapasan pada mamalia ya. Hewan mamalia merupakan kelompok hewan menyusui. Mamalia bernafas menggunakan paru-paru. Mamalia ini ada dua ya, mamalia air dan mamalia darat ya. Mamalia air seperti paus dan lumba-lumba juga bernapas menggunakan paru-paru ya. Lumba-lumba mempunyai lubang hidung yang dapat ditutup saat menyelam. Saat berada di permukaan air, lubang hidung akan membuka ya. Saat lubang hidung terbuka, lumba-lumba mengembuskan udara lembab dan hangat dari paru-paru kemudian mengisinya dengan oksigen. Nah, kalau mamalia darat ya contohnya banyak sekali ya seperti kuda, sapi, kucing, kelinci dan sebagainya. Mereka semua bernapas menggunakan paru-paru ya, termasuk kita manusia juga bernapas dengan paru-paru ya. Seperti itu. Baik anak-anak, Ustazah Tia rasa cukup pembahasan kali ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan boleh menghubungi Ustadz dan Ustazahnya masing-masing ya. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini bermanfaat dan berkah sehingga berguna bagi masa depan anak-anak nanti insyaallah ya. Salam sayang penuh cinta dari Ustazah Tia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.